Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya ingin menyampaikan dulu ya ruang lingkup dari bahan ajar, ya, baik pengertian maupun karakteristiknya, supaya nanti pada waktu pengembangan bahan ajar yang Anda bikin itu ya bagus begitu. Bahan ajar itu termasuk bagian dari sistem pendidikan, ya, atau sistem pembelajaran, ya. Kalau tidak pendidikan terlalu luas, mungkin pembelajaran. Ya, sistem pembelajaran tentu di situ ada tujuan gitu kan. Tujuan pembelajarannya apa? Nah, kemudian ada materi itu ya bahan ajarnya itu. Ada metode yang digunakan gitu kan. Ada evaluasi, ya kan? Ada media gitu. Itu kan sistem pembelajaran itu kelengkapannya ya harus lengkap gitu maksud saya. Unsur-unsurnya harus lengkap. Nah, kalau bahan ajarnya itu ya tidak ada apa yang akan disampaikan. Jadi tidak jalan. Nama juga sistem. Kalau salah satu komponennya misalnya tidak ada, tentu tidak jalan tuh sistemnya gitu. Oleh karena itu pada kesempatan kali ini ya karena mata kuliahnya adalah tentang bahan ajar, ya kita perdalam gitu. Dalam menyusun RPP, dalam menyusun rencana pembelajaran, bahan ajar ini menjadi sangat penting untuk dikemas oleh kita. Ada istilah bahan ajar itu skopnya, ruang lingkupnya gitu. Ruang lingkupnya apa saja yang akan diajarkan. Kalau misalnya kita memiliki pengetahuan yang banyak, misalnya karena habis pulang dari S2 geografi, S3 geografi, datang ke kampus misalnya, dia depan siswanya itu semua dibudalkan, semua disampaikan. Ya, pengalaman dia belajar di jurusan geografi ya karena S2 itu ingin semua ditumpahkan kepada anak SMA gitu. Nggak bijak gitu. Kan beda ya. Ruang lingkupnya beda, tujuannya berbeda gitu. Bahan ajarnya nggak semua ditampilkan. Tentang misalnya geologi, karena Anda menguasai geologi, datang ke sekolah semuanya ingin disampaikan geologi. Ini gejala ini sebenarnya skala semacam apa ya? Kalau orang pensiun mah post-porop syndrome, tapi nggak cocok juga diilustrasikan seperti itu. Kayak apa ya? Lagi demam kali ya, lagi demam, ingin menunjukkan eksistensinya sebagai orang yang baru lulus. Anda sekarang sudah lulus misalnya jadi pendidikan geografi, jadi guru, kemudian Anda ngajar di SD, ini semuanya ingin disampaikan geografi itu ini gitu. Tentang geologi itu gini, di Tosfir itu semuanya ingin ditumpahkan. Nggak bisa. Orang yang guru yang profesional itu harus tahu tentang batasan bahan ajar yang layak, yang cocok, yang sesuai dengan tujuan pembelajarannya gitu. Jadi ada takarannya gitu. Nah, itu ruang lingkup. Ada juga sekuensi. Jadi sekuen itu kayak urutan. Itu pun harus ditata urutan itu. Nggak bisa sembarangan gitu. Kalau Anda lihat buku-buku teks, ya memang begitu sistematikanya. Iya kan, urutannya ya. Misalnya ada di dalam silabusnya mengatakan urutan materinya adalah dasar-dasar geografi, itu bab 1, bab 2-nya litosfer, bab 2 hidrosfer, bab 3 atmosfer, bab berikutnya biosfer, kemudian antroposfer misalnya. Itu urutannya. Tetapi pada waktu proses pembelajaran kita bisa mengemas ulang urutannya gitu. Apalagi kalau misalnya ini terintegrasi. Apalagi kalau misalnya model pembelajarannya, metode pembelajarannya adalah misalnya kita ingin kasus. Kalau studi kasus nggak bisa dipisah-pisahkan berdasarkan materi geografi, material geografis, nggak seperti itu. Gitu. Ini sekuensi. Ini yang nampak ya, yang nampak kalau geografi itu kadang-kadang susah untuk dijelaskan mana dulu gitu ya.
karena bisa masuk dari berbagai macam entry point gitu. Mau masuknya hujan dulu, kemudian nanti erosi gitu kan. Setelah erosi nanti mungkin juga masuk ke arah pembentukan tanah, itu bisa aja seperti itu. Ya, tergantung dari bagaimana kontekstualnya. Yang saya contohkan adalah yang sangat jelas misalnya matematik. Ya, matematik itu kan ada dasar ya, penjumlahan, pengurangan, pengkalian, pembagian. Itu urutan itu harus begitu gitu. Nggak bisa anak SD kelas 2 langsung pada perkalian gitu. Ya, langsung pada pembagian. Enggak, mereka akan nambah dulu, penambahan dulu. Ini 1, ini 2. Jadi berapa? 2 tambah ini berapa? Terus nanti setelah itu pengurangan. Setelah pengurangan pengkalian. Kali kemudian pembagian. Nggak bisa pembagian dulu kemudian pengkalian. Itu katanya ya para ahli matematik seperti itu. Sekarang geografi misalnya. Mana dulu antara peta, atlas atau globe? Ya kan? Ini pun harus kita atur. Karena SSD misalnya apa dulu yang bisa dia pelajari? Peta dulu kah, atlas dulu kah, atau globe dulu gitu. Nah, ini kan harus dikaji oleh guru. Ya, guru profesional harus bisa membedakan itu. Kalau misalnya kita ingin kontekstual, maka peta dulu. Karena kan peta itu bisa dilihat di dinding, bisa dilihat di kartu undangan pernikahan. Kan ada peta di situ. Jadi itu dulu. Nah, bagaimana cara bikin peta, baca petanya gitu. Nah, kumpulan peta itu namanya kita atlas. Nah, atlas itu seperti apa? Ini sebenarnya diambil dari bola dunia atau globe, tunjukin globenya. Gitu. Tapi bagi anak atau orang siswa yang sudah mengetahui peta dan atlas, dan kita ingin misalnya lebih detail lagi untuk bisa mengukur tentang koordinat, tentang misalnya bola bumi itu berputar misalnya, atau hal-hal yang lain yang berkaitan dengan dasar-dasar pemahaman ke geografi, mungkin dari globe dulu gitu. Ya, globe dulu kemudian nanti turun lagi ke peta gitu. Ya, misalnya mengkaji tentang proyeksi peta. Mau tidak mau proyeksi peta itu diajarkan kan bukan di SD, itu di SMP mungkin atau SMA. Proyeksi peta. Mau tidak mau akan melibatkan, menghadirkan unsur media, ya globe kan gitu. Nah ini, jadi Anda sebagai calon guru, nanti sebagai guru, sebagai pendidik itu harus perhatikan ya bahan ajar ini, sistematikanya seperti apa. Jadi ada ruang lingkup, ada urutan, gitu. Biasanya kalau guru-guru yang amatir gitu ya, sebut aja amatir ya, karena saya susah untuk mencari istilah yang lain. Kalau misalnya guru itu sangat tidak kompeten di dalam menyusun bahan ajar, ya dia ikuti saja buku teks itu urutannya. Sekarang materi kita litosfer, habisin litosfer seperti itu. Ya kan, sudah beres 2 minggu 3 minggu kita beranjak lagi ke bab 2 ke bab 3 gitu, hidrosfer bahas lagi. Apa seperti itu ngajar? Tidak gitu. Kalau yang profesional kita ingin menyampaikan materi yang terintegrasi, tentu akan mencari tema-tema yang anak tuh paham gitu. Memadukan, karena antara hujan dengan genangan air dengan infiltrasi kan dekat. Ya kan, hujan itu kan lebih cenderung ke atmosfer, sedangkan ketika ada genangan air infiltrasi kemudian menjadi runout itu kan ke hidrosfer. Kenapa kita nggak gabungkan saja urutannya itu gitu, nggak dipisah-pisah gitu kan. Jadi ini keterampilan kita di dalam proses memilih, ya, memilah dan menggunakan bahan ajar. Nah, saat ini saya ingin supaya kita bisa ruang lingkupnya, supaya kita bisa tahu karakteristiknya. Nah, kita bahas hari ini tentang karakteristik dari bahan ajar.